Masa SMA adalah masa di mana kita mencari jati diri. Ingin menjadi apa kita kelak? Apakah orang sukses, orang tidak beruntung, atau bahkan hancur? Masa depan tidak ada yang tahu. Bahkan sedetik yang akan datang pun kita tidak mengetahuinya. Di masa SMA dibagi menjadi dua bidang, yaitu IPA dan IPS. IPA dan IPS itu sama saja, saling berinteraksi dalam satu kesatuan. Yang berbeda hanyalah pelajaran apa saja yang dipelajarinya. IPA cenderung lebih ke ilmu eksak, dan IPS lebih cenderung ke kritisan dalam berpikir. Masa sekolah telah tiba. Bagaimana suasana di SMA saat ini? Dari anak IPA dulu nih. Kenalin nih teman gue, namanya Rizky Dirga. Dia anak IPA, pinter tapi sombong. Kalau yang ini namanya Maharani. Walaupun anak IPA, dia ini terkenal dengan sebutan Queen of Galau. Yang ini temen gue, namanya Chelsea. Dia wanita paling cantik di kelas. Yang terakhir, namanya Joshua. Dia anak IPA juga, paling suka nonton Doraemon. Bahkan dari segi fisik pun dia mirip sama Suneo. Sekarang kita beralih ke anak IPS. Ini temen gue, namanya Mary. Cewek pendiam yang tak pernah lepas dari gadget. Lalu ada Ardi Dirgantara. Dia sahabat gue, anaknya seru, pendengar yang baik juga, asik lah pokoknya. Ini Puja Andita, cewek yang suka Bollywood, sering nangis kalau nonton filmnya. Terus ada Haruna, cewek saat ini suka banget sama anime yang kebudayaan Jepang. Dia juga ngefans banget sama Suju. Temen gue yang terakhir, namanya Franz. Dia anak IPS, terus kalau diajak main, sedikit bandel, walaupun begitu dia orangnya baik. Oke, berhasil. Masuk ke kelas? Masuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Thank you. Silakan dibuka bukunya. Mereka sangat tenang, kondusif, tertib, mendengarkan apa yang guru bicarakan. Tidak seperti kalian. IPS itu tidak mempunyai etika. Mabuk, tidak sepatutnya ibu berbicara seperti itu. Itu sama saja ibu membeda-bedakan anak IPA dan anak IPS. Kita ini semuanya sama, Bu. Jangan pernah membeda-bedakan kita, Bu. Kita semuanya sama. Cuma membedakan penjuruan saja, Bu. Apakah ibu seseorang tipe yang membedakan satu anak IPS yang merokok, tawuran, dan lain-lain? Apakah ibu seorang yang menyimpulkan bahwa anak IPS seperti itu? Apa saya salah bicara seperti itu? Selama ini saya tidak pernah berbicara tidak sesuai dengan fakta, selalu dengan fakta. Kalian, anak IPA dan anak IPS itu berbeda sekali. Kamu berbicara seperti itu seakan-akan kamu tidak mempunyai salah sama sekali. Apa kamu sadar? Teman-teman kamu bisa kamu lihat semuanya. Tidak ada yang memperhatikan ketika jam pelajaran saya. Ini bukan sekali dua kali, tapi sering sekali seperti ini. Tapi Bu, menurut saya Cukup, kamu
Nah, itu salah satu momen di mana saat guru membanding-bandingkan kami dengan anak IPA. Kenapa semua orang anggap anak IPS itu selalu buruk? Apa coba yang salah dari anak IPS? Mereka pikir IPA dan IPS itu beda. Kok kamu di luar, Ra? Iya, tadi gua ngebentak guru. Kenapa juga kamu harus marah? Kamu juga kenapa harus membentak guru? Lagian Bu Devi ngebeli anak kita dari IPS. Nanti gimana gua nggak kesel? Kita kan sebenarnya sama padahal. Oh gitu. Ya udah ya udah. Masih ada tugas nih. Jadi tuh ada banding IPA sama IPS. Nah, dia debat deh sama guru. Terus juga itu langsung Ya itu sih wajar aja, kalau emang fakta kenapa harus marah coba. Lagi PSN kayak gitu, dibilangin sekali kagak bisa, harus pakai cara keras. Berisik, rame, marah dan pokoknya. Bener tuh, wajar kalau dulu bandingin anak juga sama anak PSN. Kalian ngomongin apa sih? Gak ada apa sama IPA IPS? itu tuh ada guru yang ngebanding-banding IPS sama IPS. Ya terus si Andra dari anak IPS nggak senang, terus ributnya tuh si Andra sama si guru itu. Oh alah, gitu doang. Misalnya anak muridnya, kalau emang mereka nggak dibanding-bandingin, mereka harus bersikap baik. Soalnya nanti orangnya bertolak belakang banget sama yang sebenarnya. Iya juga sih, tapi nggak seharusnya juga guru bandingin sama IPS. Tapi kalau menurut aku, itu tuh tergantung muridnya sendiri. Kalau misalnya muridnya bisa jadiin itu positif, ya jadiin motivasi aja. Iya sih. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, Bapak agak telat sedikit. Bapak dari mana aja jam segini baru datang? Gak tertib banget sih Pak, padahal kan Bapak seorang guru. Kamu gak sopan banget berbicara seperti itu sama gurunya sendiri lagi. Kalau Bapak ada waktu, Bapak juga gak akan telat seperti ini. Cuma kan tadi karena ada urusan mendadak, jadi Bapak datang terlambat. Pak, tadi saya cuma bercanda. Bapak tahu maksud kamu itu bercanda, tetapi bercandanya tolong lihat waktu. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Mulai dari sekarang, tolong hargai setiap guru yang masuk ke kelas kalian. Jangan mentang Bapak guru PS, kalian bisa seenaknya bercanda. Iya Pak, maafin saya tadi nggak salah, saya tadi kurang sopan. Ya udah, jangan diulangi lagi. Peduli siapapun, kita juga harus lebih hormat. Jangan gitu lagi ya. Ya udah, ayo kita belajar. Jadi, sejarah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan masa lalu, yang ada hubungannya dengan masa yang akan datang dan juga masa kini. Pak, oh jadi di masa sekarang keadaan ekonomi itu lagi kacau, berarti bisa berpengaruh dong Pak sama di masa depan nanti. Tentu saja, makanya ilmu komunikasi itu bersifat dinamis dan selalu berkembang. Action. Pak, contoh dari efek di masa lalu yang berpengaruh di masa sekarang itu kayak apa contohnya? Ayo, ada yang mau membantu menjawab pertanyaan rumah? Kita berusaha belajar, mengeluarkan pendapat dan juga berpikir kritis. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu contoh dari masa lalu itu kayak waktu itu reformasi 98 Pak. Ada lagi? Pak, tapi kalau menurut saya kalau terpengaruh langsung terhadap masa depan dan tidak terpengaruh oleh masa kini itu tidak masuk akal Pak. Semakin banyak yang berpendapat dan suasana di kelas gue mulai rame. Rame di sini positif dan itu menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik tentang IPS.
Bel pulang sudah terdengar. Itu seperti bel panggilan dari surga. Bagi anak-anak IPS, yang bel pulang sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu bagi gue. Ini ayo kita ngumpul kemana kek? Gue juga lagi bete. Tunggu deh. Ada yang dibully, tahu tuh? Kayaknya siapa? Wah sialan tuh orang mulai. Tunggu dulu. Jangan ikut campur dulu lagi. Kita datengin aja dulu, baik-baik. Ya. Gue men, apa nih? Men, jangan gitu men, kita teman gue men. Lu siapa? Berani lu kecap urusan gua? Jangan gitu men, kita main dingin aja. Lu siapa sih lu kok berani? Woi, itu temen gua. Berisik lu. Woi. Udah. PS3 kan? Ya, Kelas kalian salah satu guru terkiller kan? Iya, kenapa? Lu mau gua rekam pakai HP gua? Video kalian udah ada di sini loh. Apa mau gua buktiin wali kelas lu? Tahu lu. Lu mau gak kasih bukti ke wali kelas lu, ha? Udah gimana nih? Apa udah. Mau lu. Lu mau pergi apa mau lanjutin? Gecik kabur. Ayo gecik. Pergi. Cemen lu. Men, lu gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Makasih ya udah nolongin gua sama Rizky. Iya, santai aja sama kita mah. Ya ternyata anak IPS kesannya brutal, terus tergantung individualnya aja. Thank you men ya. Iya, sampai Yaelah, kita biasa anak IPS setiap buruk sama orang. Ya sih udah ngapain dipikirin lagi. Kita mah nolong bukan karena pengen apa-apa. Gak usah dipandang lah IPA mau IPS juga. Itu aja. Iya tuh benar. Ya udah yuk. Tahu nih lah, balik yuk. Katanya kita mau ke Puspen. Kalian. Oh iya. Ya udah lah, jadi besok ya. Oke. Ini tadi gua mau pernah. Ayo. Belum ya? Hati jalan. Emang jauh dari mana? Aus. Kamu mau teman? Woi. Gua enggak diajak. Udah kan segitu aja. Guys, tungguin kita dong. Pada mau kemana nih? Kita mau main nih. Kumpul aja yuk bareng. Ya nih, kita kan jarang-jarang nih ngumpul sama anak kita gabung aja, katanya juga kita kan mau kumpul lagi enggak? Boleh? Ya udahlah, jadi besok. Ayo Gece. Ayo. Iyalah, jarang-jarang kita ngumpul. Oke. Ilmu tidak bisa dikategorikan sebagai IPA dan IPS. Itu hanya sebagai label agar memudahkan kita untuk IPA dan IPS saling berkaitan. Jika tidak ada ilmu esak, maka tidak akan ada ilmu dinamis. IPA dan IPS itu sama. Ya sama. IPA dan IPS itu nggak ada bedanya. Mungkin banyak yang berpikir kalau anak IPA lebih cerdas daripada anak IPS. Menurut aku, IPA dan IPS itu nggak ada bedanya. Cuma kebanyakan orang berpikir kalau IPA itu lebih baik daripada IPS. Jangan pernah ngebedain anak IPA sama anak IPS. Karena di antara mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan jadi Menurut gue, IPA dan IPS itu sama saja. Sama-sama belajar tentang kehidupan. Kehidupan yang pasti seperti ilmu eksak, dan kehidupan yang melihat ke masa lalu seperti sejarah namun dapat berpengaruh di masa depan. IPA dan IPS itu cuma jurusan. Tujuan akhir mereka ya sama-sama ingin sukses. Kalau menurut gue sih IPA dan IPS itu mempunyai karakteristik masing-masing. Di masing-masing itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi untuk kalian semua jangan pernah membeda-bedakan satu sama lain. Karena di mata Tuhan kita ini semua sama. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Segala cinta dan duka
usaha